Kalau kita di Indonesia, riwayat yang kita baca riwayat Hafiz dari Imam Asim, sementara yang dari Maroko riwayat Warosh dari Imam Nafi. Ya, jadi dari sumber-sumber yang dipercaya, ini dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Ibn Mu'in. Ini yang Ibn Mu'in katakan tentang Hafs. Hafs itu tidak bisa dipercaya. Jadi bukan hanya Bukhari saja yang menolak dia, tetapi juga murid daripada Bukhari, yaitu Imam Muslim. Muslim di dalam sahihnya berkata bahwa Hafs ini juga ditolak hadisnya. Jadi Bukhari mengatakan mereka menolak semua hadisnya, Muslim juga berkata, Imam Muslim berkata hadisnya juga ditolak, matruk. Kalau kita baca ini slide berikutnya, ini dari beberapa banyak sumber Islam lainnya ya. Dikatakan Hafs itu adalah seorang pembohong. Menurut sumber lainnya, Hafs ini biasanya meminjam buku. Hafs ini meminjam buku dari Syu'bah dan tidak mengembalikannya. Dan bukan hanya ini saja nih musibahnya ya. Hafs ini mengklaim dialah yang menulis bukunya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, banyak daripada sarjana-sarjana Muslim yang terkenal dan bisa dipercaya, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan Ahmad ibn Hanbal, dan Al-Nisai, mereka mengatakan Hafs tidak dapat dipercaya, dia seorang pembohong dan semua hadisnya ditolak. Jadi mengapa Muslim mempercayakan keselamatan jiwanya kepada seorang yang dituduh sebagai pembohong, sebagai tidak dapat dipercaya dan semua hadisnya ditolak? Dan mengapa kalian membaca Quran versi Hafs ini dan mengatakan bahwa ini adalah Quran dari Allah? Oke, ini Sunnah dari sini ya. Ini adalah Al-Bukhari. Ini adalah hadis dari Sahih Al-Bukhari nomor 4999. Diriwayatkan oleh Masrik. Abdullah bin Amr mengatakan, Abdullah bin Mas'ud dan berkata, saya akan selalu mencintai pria itu karena saya mendengar Nabi SAW berkata, belajarlah Quran atau ambillah Quran dari 4 orang ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim, Muad, dan Ubay bin Ka'ab. Saya mau semua memperhatikan 2 nama ini ya, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Jadi apa yang Muhammad mencoba katakan di sini? Kalau kamu mau mencoba memahami atau belajar tentang Quran, kamu harus pergi kepada 4 orang ini. Dan 2 diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Oke, saya mau Anda memperhatikan 2 nama ini ya, karena mereka sangat penting di dalam Islam, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Ya, ini jadi masalahnya ya dengan Quran yang Muslim punya sekarang ini. Ingat tadi Muhammad berkata, kalau kamu belajar Quran, pergi kepada 4 orang ini. Jadi sekarang kita lihat ya, apa yang Ibn Mas'ud katakan tentang Quran untuk dipegang Muslim sekarang ini. Yang seharusnya Quran yang sekarang ini itu dikoleksi atau dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Jadi Ibn Mas'ud membandingkan dirinya sendiri dengan Zaid bin Thabit yang diperintahkan oleh Utsman. Ibn Mas'ud berkata, orang-orang itu dalam hal ini adalah Zaid bin Thabit dan Utsman. Mereka bersalah karena sudah menipu ya di dalam pembacaan Qurannya. Jadi jelas apa yang Ibn Mas'ud katakan tentang Quran yang kalian pegang hari ini. Melanjutkan berkata, saya jauh lebih ingin ya membacanya menurut hafalan daripada sang Nabi sendiri. Yang saya lebih suka, saya kasih lebih daripada apa yang pembacaan atau pelafalan dari Zaid bin Thabit. Jadi Ibn Mas'ud mengatakan mengenai Zaid bin Thabit yang seharusnya mengkoleksi Quran ini adalah seorang penipu. Ini adalah klaim yang sangat merusak sekali ya oleh Ibn Mas'ud mengenai reputasi Zaid bin Thabit. Oke, kita lanjutkan bacanya. Dia mengatakan Zaid bin Thabit itu masih sangat muda, masih anak-anak ya. Pada waktu itu Ibn Mas'ud mengatakan dia sudah menghafal lebih daripada 70 surah dari mulut Nabi Allah sendiri atau mulut Muhammad sendiri. Jadi menurut Ibn Mas'ud dia jauh lebih berpengalaman atau lebih bisa dipercaya di dalam pelafalan Quran. Dan bukan hanya itu, dia mengatakan Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran itu adalah seorang penipu dan seorang pembohong. Kita menemukan ini dari sumber yang bisa dipercaya ya, Ibn Sa'd, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, volume 2, halaman 444. Jadi kita lihat ya, ini salah satu dari keempat orang tadi yang dipercaya oleh Nabi. Dia tidak menyukai Quran yang dipegang hari ini oleh Muslim. Ya, mengapa Muslim ini membuat keselamatan jiwanya ini sangat beresiko ya dan mempercayakan keselamatan jiwanya pada Quran, sedangkan Ibn Mas'ud sendiri itu mengatakan bahwa Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran ini adalah seorang penipu. Kalau ini belum cukup, kalau kita pergi ke kitabnya Ibn Daud, ya kitab Al-Masahif, kita menemukan Ibn Mas'ud satu dari 4 orang yang bisa dipercaya tadi. Di dalam Qurannya itu hanya terdapat 111 surah. Sementara Zaid bin Thabit yang mengkoleksi Quran, itu jumlah surahnya ada 114. Nah, sekarang kita perhatikan Ibn Mas'ud satu dari 4 orang yang dipercaya. Ibn Mas'ud tidak mengikutkan surah pertama ya, surah Al-Fatihah. Juga surah ke-113 dan 114 ya, 2 surah terakhir daripada Quran tidak ada di dalam Qurannya Ibn Mas'ud.
Dan inilah salah satu alasannya kenapa Ibn Mas'ud menyebut Zaid bin Thabit ini adalah seorang penipu, karena Zaid ini menyertakan Quran surah pertama, surah 113 dan surah 114. Ya. Pertanyaan adalah kenapa Ibn Mas'ud tidak mengikutkan surah pertama, surah 113 dan surah 114 di dalam Qurannya? Karena Ibn Mas'ud mengatakan ini adalah doa dan tidak seharusnya ada di dalam Quran. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan pada waktu Zaid bin Thabit memasukkan ketiga surah ini, dia sudah mengkorupsi firman Allah di dalam Quran. Bukan hanya itu, yang ditemukan di dalam mushaf-mushaf itu ya, banyak memiliki perbedaan-perbedaan variasi teks. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah sendiri, itu ada 100 varian teks di dalamnya. Kalau kita bandingkan surah atau mushafnya Ibn Mas'ud dan mushafnya Zaid, di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua saja sudah ada 101 perbedaan varian teks. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Quran versi Ibn Mas'ud dan Quran versi Zaid ini sangat berbeda. Dan yang satunya lagi Ubay bin Ka'ab, Qurannya bahkan mempunyai 2 surah ya, atau 2 pasal yang lebih daripada yang ada di Zaid bin Thabit. Jadi Qurannya mengandung 116 surah. Muhammad tidak mengatakan pergilah ke Zaid bin Thabit ya, tapi pergi ke Ibn Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Jadi kenapa Muslim mempertaruhkan keselamatan jiwanya untuk Quran versinya Zaid yang sudah terkorupsi? Ya, bagi mereka yang belum tahu bahwa Quran versi Zaid bin Thabit ini juga disebut Qurannya versi Uthman. Ya, ini yang diklaim Muslim sebagai Quran yang mereka punyai hari ini ya, Quran versi Uthman, yang mana itu adalah suatu kebohongan. Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena Quran versi Uthman ini sudah hilang, tidak ada manuskripnya ya, abad ke-7 Quran versi Uthman. Alasannya adalah karena manuskrip yang kita punyai hari ini berasal dari abad ke-8 dan seterusnya. Jadi Quran versi Uthman abad ke-7 ini tidak ada. Yang dipunyai adalah Quran versi abad ke-8. Contohnya yang ada di Turki, di Topkapi, manuskrip Topkapi. Dan yang lainnya ada di Samarkand, di Uzbekistan. Dan contoh lainnya adalah Sana'a, manuskrip Sana'a di Yaman. 3 ini pada dasarnya adalah paling terkenal. Mereka bukan Quran versi Uthman, tidak berasal dari abad ke-7. Dan versinya itu tidak sama dengan Quran yang ada sekarang. Dan lebih daripada itu, Qurannya itu tidak komplit. Jadi mana Quran versi Uthman abad ke-7 yang komplit? Itu pertanyaannya. Jadi bagaimana Muslim sekarang berkata bahwa kita ini punya Quran versi Uthman? Tadi kita mengatakan bahwa Hafs itu adalah seorang pembohong, seorang penipu, dan seorang pencuri. Kalau kita pergi ke Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 108, kita bisa baca sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi Islam berkata, barang siapa berkata bohong menentangku, biarlah dia mengambil kedudukannya di neraka. Tapi tunggu dulu, Hafs semua hadisnya ditolak. Jadi menurut Nabi Islam sendiri, yaitu Muhammad, Hafs sekarang ini ada di neraka karena dia berbohong di dalam hadisnya mengenai Nabi Islam. Nabi Muhammad berkata, barang siapa berbohong mengenai aku, biarlah dia mengambil ke tempat kedudukannya di api neraka. Jadi menurut Muhammad sekarang ini Hafs adanya di neraka karena dia sudah berbohong mengenai Muhammad. Dan dari orang itulah Anda mendapatkan Quran versi Anda sekarang. Untuk menunjukkan pada Anda bukti-bukti lainnya, sekarang kita ke Ubay bin Ka'ab. Menurut Ubay bin Ka'ab, ini dari sumber-sumber yang dapat dipercaya yang mana Nabi Muhammad sendiri berkata, kamu pergi kepada keempat orang ini, ya salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab, jika kamu ingin tahu tentang pembacaan atau pelafalan Quran. Apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab tentang Quran hari ini? Ini diriwayatkan oleh ini, dan ini ya, Anda bisa baca sendiri di situ. Yang terakhir dari Zer, yang berkata, Ubay bin Ka'ab berkata kepadaku, dia menanyakan, berapa panjang surat Al-Ahzab pada waktu kamu membacanya? Atau ada berapa banyak ayat menurutmu? 73 ayat. Jadi menurut Zer, surat Al-Ahzab itu panjangnya 73 ayat. Nah sekarang kita lihat reaksi dari Ubay bin Ka'ab. Ubay berkata hanya 73 ayat. Ubay berkata dulunya itu sepanjang surah Al-Baqarah. Jadi perhatikan ini ya, surah Al-Baqarah itu surah paling panjang di dalam Quran. Ya, tadinya menurut Ubay bin Ka'ab ya, surah Al-Ahzab ini sepanjang surah Al-Baqarah. Sekarang kita ke Quran, ini adalah surah Al-Ahzab. Surah 33 di dalam Quran. Ya, sekarang kita ke ayat terakhir. Sekarang kita bisa mengambil kesimpulan, totalnya ada 73 ayat sekarang ini. Jadi menurut Ubay bin Ka'ab, surah Al-Ahzab tadinya sepanjangnya itu sama dengan surah Al-Baqarah. Ya, tapi kita lihat nih, surat Al-Baqarah, surah kedua, yang mempunyai 286 ayat. Jadi menurut Ubay bin Ka'ab, ada 213 ayat yang hilang di dalam surah Al-Ahzab. Dan ingat tadi ya, Ubay bin Ka'ab adalah salah satu dari 4 orang yang Muhammad mengatakan kamu harus ke dia kalau mau belajar Al-Quran. Oke, untuk membuatnya lebih jelas lagi kepada semua orang,
Surah Al-Baqarah mempunyai 286 ayat, dikurangi surah Al-Ahzab yang sekarang ini ada di dalam Quran, yang tinggal 73 ayat. Jadi kita bisa kurangkan, ternyata ada 213 ayat yang hilang menurut Ubay bin Ka'ab. Jadi ini adalah haditsnya otentik ya, sahnatnya jelas sejelas matahari. Jadi hadisnya ini sahih, tidak ada kesalahan. Sekali lagi apa yang Ubay bin Ka'ab katakan, ini dari Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Apa yang Ubay katakan? Ubay berkata tadinya itu sepanjang surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab ini. Jadi surah Al-Ahzab itu harusnya sama besarnya dengan surah Al-Baqarah, sama panjangnya. Dari mulut siapa ini? Dari mulut Ubay bin Ka'ab. Ya, perhatikan ya, ini sahih dan tidak daif ya. Jadi kalau orang mengatakan, ini cuma bohong, ya dia tuh orangnya jahil gitu ya. Orang dia tuh nggak tahu apa yang dia katakan. Jadi tadi kita sudah memperlihatkan ya bahwa setidaknya ada 213 ayat yang hilang menurut Ubay bin Ka'ab di surat Al-Ahzab. Contohnya ini yang dia katakan, yang hilang ya, laki-laki yang tua dan perempuan yang tua, kalau mereka melakukan zina, hukum rajam mereka berdua. Dan ini adalah hukuman dari Allah, dan Allah adalah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Jadi ayat yang teman-teman lihat di sini, yang saya beri tanda biru ini, menurut Ubay bin Ka'ab, ya harusnya tadinya ada di surah Al-Ahzab, tapi sekarang tidak ada, hilang. Jadi menurut Ubay bin Ka'ab, ya, apa tadi perhatikan, bahwa banyak ayat di dalam surat Al-Ahzab ini yang hilang. Gone, hilang. Sekarang kita mau ke perbedaan yang paling besar ini ya. Ini permasalahan yang sangat besar ya di dalam perbedaan variasi Quran. Muslim harus mengkoreksi Quran dengan tangannya sendiri karena ini akan menunjukkan bahwa Allah adalah seorang manusia. Nah, ini alasannya kenapa nih? Saya tunjukkan. Ya, ini saya menyebutnya tadi induk dari semua variasi ya. Perhatikan. Ini surah 37 ayat 12. Ini versinya Hafs. Versinya Hafs mengatakan bal ajibta wa yaskarun. Yang perhatikan kata ajibta. Ini versinya Hafs ya, ingat. Tapi kamu Muhammad keheran-heranannya, kamu sangat terkejut. Ini bicara mengenai Muhammad. Ya, ini membuktikan bahwa Muhammad ini terkejut ya, dia seorang manusia. Karena kalau kamu seorang manusia biasa ya, kamu terkejut ya atau shock gitu ya. Allah nggak mungkin keheranan ya atau terkejut. Hanya manusia yang bisa keheranan atau terkejut. Ya, katanya di sini ajibta. Ya, jadi terjemahan ayat ini mengatakan, tetapi kamu Muhammad itu sangat keheranan ketika musuhmu itu mengolok-olok kamu. Tapi kalau kita pergi ke Quran versi lainnya, contohnya surah 37 ayat 12 versi Abu Al-Harith. Abu Al-Harith dari Kisai. Dia mengatakan bal ajibtu wa yaskarun. Ya, mengapa saya mengatakan ini induk dari semua varian? Karena Quran versi Abu Al-Harith ini bicara mengenai Allah yang keheranan, bukan Muhammad. Tetapi aku Allah keheranan ketika mereka mengolok-olok. Ayat ini bicara mengenai Allah, Allah yang sangat terkejut dan heran. Ya, tapi seperti yang tadi kita sudah tunjukkan, tetapi versinya Hafs mengatakan kamu yang keheranan. Muslim memilih versinya Hafs karena di versi lain seperti versinya Abu Al-Harith ini mengatakan kenapa Allah ini sangat bodoh ya, karena terkejut. Karena di ayat ini Allah menjadi seperti seorang manusia, Allah terkejut. Ya, ini surah yang sama, ayat yang sama. Ini versinya Al-Duri. Al-Duri dari Kisai. Di sini dikatakan juga bahwa yang keheranan itu adalah Allah. Tadi versinya Hafs mengatakan kamu Muhammad yang keheranan. Versinya Al-Duri dan Abu Harith ini sama ya, yang keheranan adalah Allah. Ajibtu dibandingkan ajibta. Yang kita pergi ke website yang tadi, ada 6 versi lainnya yang tidak setuju dengan versi Hafs ini ya. Ini versinya Hafs tadi yang kita tunjukkan. Ya, di sini dikatakan bal ajibta, yang artinya kamu Muhammad keheranan. Jadi kalau kita turun ke bawah, lihat yang warna ungu, Quran versinya Kalaf ya. Ajibtu. Yang ungu ini ya, teman-teman lihat. Ini Khalid, versi Khalid juga berkata ajibtu. Kita hitung. 1, 2. Versinya Abu Al-Harith tadi juga sudah kita tunjukkan ya. Berkata juga ajibtu. Udah 3. Versinya Al-Duri, bal ajibtu. Tadi Hafs berkata ajibta. Versinya Ishaq, bal ajibtu. Tapi tadi Hafs mengatakan ajibta. Ya, yang nomor 6 yang terakhir, versinya Idris, berkata bal ajibtu. Jadi kita hitung dari semuanya, ada 6 versi lainnya. 6 Quran versi bahasa Arab yang berbeda. Tidak setuju dan berlawanan dengan versinya Hafs. Saya bertanya nih teman-teman, apakah Anda akan mempercayakan keuangan Anda pada seorang pencuri, mempercayakan kekayaan dan uang Anda pada seorang yang disebut pencuri? Bagaimana dengan keselamatan jiwamu? Jadi sekali lagi, saudara-saudara Muslim, mengapa Anda mempercayakan keselamatan jiwamu kepada seseorang yang dituduh sebagai pencuri dan pembohong dan tidak dapat dipercaya?
Jadi mengapa Muslim membaca Quran hasil daripada seorang yang dituduh sebagai seorang pembohong dan mempercayakan keselamatan jiwamu kepada Hafs yang dituduh sebagai seorang pencuri, pembohong, dan tidak dapat dipercaya. Dir, anaknya tadi ngomong, lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لن يتقبل الله ولو كانه بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم. Amin. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. Amin. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. آمين Amin. Amin ya rabbal alamin. When I'm lonely, you are there for me. When I'm lost, you are my way. Ooh, When I'm weak, you are my strength. When I'm full, you help me out. Oh, you are my shelter. You're my super strength. you are my happiness. You are my best friend. Ooh. You know how weak I am. You know how fool I am, but still you love me so. Even died for me. When I'm lonely, you are there for me. When I'm full, You help me out. You are my shelter.
still you love me so. Even died for me. You know how weak I am. Wow, you know how fool I am, but still you love me so. Even died for me. Ooh, you know how fool I am, but still you love me so. Even now.